Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 120. Jika CEO Marco mau ikut investasi juga, mungkin harus melakukan persiapan ekstra. Asistennya mengingatkan dengan sangat serius. Setelah menutup telepon, Marco berpikir keras. Awalnya dia mengira Damon ini hanyalah sebatas bos dari perusahaan investasi biasa, tapi tidak menyangka adalah seorang tokoh penting di kota Bandung. Marco sudah menganggap dirinya sebagai tokoh penting juga di pusat perbelanjaan, karena punya nilai bisnis di kota Santa sebesar 60-80 triliun, tapi ternyata tidak seberapa dibandingkan dengan Damon dari Halbit Group. Lebih baik kita pergi lihat dulu. Marco menghela nafasnya. Sebenarnya dia juga tidak mau menikahkan putrinya kepada Andy yang pendek dan gemuk itu. Tapi jika kenyataannya memaksa, maka dia terpaksa mengorbankan kebahagiaan putrinya. Mobil berhenti dengan stabil di depan pintu Halbit Group. Seperti yang dikatakan asistennya, yang datang ke sini untuk mengunjungi Damon bukanlah main-main. Selain dari kota Santa, ada banyak bos besar dari kota-kota sekitarnya. Faktanya, kalau dipikirkan dengan baik-baik, bagaimanapun juga mereka di sini untuk berinvestasi di distrik baru utara kota. Dan distrik baru utara kota ini merupakan salah satu wilayah kota Bandung. Dan orang paling kuat di kota Bandung adalah Damon. Jadi mereka yang ingin memperluas bisnis ke distrik baru utara kota jelas harus berteman dengan orang yang berkuasa di wilayah tersebut. Agar lebih mudah untuk kerjasama bisnis di distrik baru utara kota di masa depan. Jika berjalan dengan baik, maka juga bisa mengambil kesempatan untuk memasuki pasar kota Bandung yang pasti akan sangat bermanfaat bagi masa depan bisnis mereka masing-masing. Ramai sekali. Marco akhirnya melihat kehebatan Damon dengan matanya sendiri. Bahkan di sini ada beberapa bos yang dikenalnya. Marco dengan cepat melangkah maju dan meraih seorang pria parubaya gemuk dengan kacamata. CEO Bell, kenapa ada di sini? CEO Marco juga ada di sini ternyata. Tapi sudah terlambat. Jadwal Tuan Damon penuh hari ini. Jadi tidak ada waktu untuk bertemu dengan kita. Ayo kita pulang. Kata CEO Bell sambil menghela nafas. Lagian sudah sampai sini. Mana mungkin aku puas sebelum mencoba. Marco benar-benar tidak puas. Karena ini adalah masalah hidup dan matinya. Jadi mana mungkin dia berbalik pulang begitu saja. Oke, kalau begitu kutunggu di sini. Kalau kamu diusir juga, kita yang kebetulan bisa ketemu sekalian cari tempat baru buat minum-minum saja. CEO Bell langsung memutuskan bahwa Marco akan berakhir seperti diusir secara tidak langsung sepertinya. Marco tidak tahu harus berkata apa, tapi tetap berjalan maju ke meja resepsionis, dan berkata dengan sopan kepada wanita itu. Aku mau adakan janji temu dengan Tuan Damon untuk bahas tentang investasi. Ini kartu namaku dan dokumen informasi perusahaanku. Baik Pak, tapi jadwal Tuan Damon sudah penuh minggu ini. Tuan Damon akan menghubungi Bapak jika tertarik untuk berinvestasi di perusahaan Bapak. Setelah menerima kartu nama dan dokumen, wanita resepsionis itu menjawab dengan sopan. Marco menghela nafas. Jadwal minggu ini sudah penuh, jadi tidak tahu sampai kapan gilirannya. Apalagi bertemu dengan Damon juga masih belum pasti bisa. Ketika CEO Bell melihat Marco yang juga berakhir sama, dia langsung menghampiri dan senyum sambil menghibur. Kau tidak perlu kecewa, kita semua berakhir sama. Ayo lebih baik kita minum-minum saja. CEO Bell, mana mungkin aku punya suasana hati untuk minum-minum. Marco sedikit kesal, kemudian teringat dengan kartu hitam yang diberikan putrinya, lalu mengeluarkan dan menyerahkannya kepada wanita resepsionis sambil berkata, Nona, tolong berikan kartu hitam ini kepada Tuan Damon. Bilang saja pemilik kartu hitam ini yang menyuruhku datang diskusi tentang investasi. Baik Pak, akan saya tanya pada Tuan Damon. Setelah menerima kartu hitam, wanita muda itu mengangkat telepon dan menelpon dengan Damon. Tetapi CEO Bell menarik Marco sambil membujuk lagi. Tak perlu tunggu lagi, Tuan Damon adalah salah satu tokoh terpenting di kota Bandung. Mana mungkin mau bertemu dengan orang-orang kecil seperti kita. Marco juga menghela nafas. Kartu hitam itu terasa tidak berguna. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, wanita resepsionis tadi tiba-tiba mengejarnya. Pak Marco, tolong tunggu sebentar. Begitu Marco mendengar bahwa wanita resepsionis itu mengejarnya, langkah kakinya langsung berhenti. Pak Marco, Tuan Damon sedang rapat sekarang, jadi akan menemui Anda 5 menit lagi. Izinkan saya memandu Anda untuk ke kantor CEO sekarang. Sikap wanita resepsionis itu juga menjadi jauh lebih hormat daripada sebelumnya.
Tuan Damon luang untuk bertemu denganku. Marco melirik CEO Bell di sebelahnya. Mereka berdua sangat terkejut. Bukan baru saja bilang sedang sibuk. Mengapa tiba-tiba punya waktu sekarang? Marco tiba-tiba teringat kartu hitam tadi. Sepertinya berkat kartu hitam tadi. Benar, silakan ikuti saya. Sambil berbicara, wanita resepsionis memandu menuju lift. Marco dengan cepat mengikuti tanpa ragu. Karena mana mungkin melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Justru CEO Bell menatap Marco dengan rasa iri di wajahnya. Tak lama kemudian lift berhenti di lantai 10. Di bawah panduan wanita resepsionis, Marco masuk ke dalam kantor CEO. Pak Marco, tolong tunggu sebentar di sini. Tuan Damon akan segera datang. Wanita resepsionis pergi setelah mengatakan itu. Kemudian sekretaris Damon masuk dan menuangkan secangkir teh untuk Marco. Layanan ini sangatlah tepat dan baik. Bisa menunggu di kantor CEO itu menunjukkan bahwa Damon masih cukup mementingkan Marco. Setelah Marco menunggu beberapa saat, Damon berjalan masuk sambil memegang kartu hitam dan dokumen informasi tentang perusahaan Marco. CEO Marco, maaf sudah membuatmu menunggu lama. Damon datang dengan penuh antusias dan mengulurkan tangan untuk menjabat Marco. Marco yang tersanjung buru-buru menanggapi dengan kedua tangannya. Tuan Damon bisa meluangkan waktu untuk menemuiku dalam jadwal sibuk itu merupakan sebuah kehormatan bagiku. Marco tidak berani mengabaikan. Bagaimanapun juga Damon ini adalah tokoh penting di kota Bandung. Setelah keduanya bertukar beberapa sapaan sopan lagi, Damon langsung mengeluarkan kartu hitam dan bertanya. Kalau boleh tahu, dari mana CEO Marco mendapatkan kartu hitam ini? Marco tidaklah bodoh. Damon bisa luangkan waktu untuk menemuinya jelas berkat kartu hitam ini. Putriku diberi oleh seorang teman yang katanya bisa dapat investasi dari Tuan Damon. Marco tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur. Karena ada kartu hitam ini, investasi seberapa banyak pun tak bermasalah. Kata Damon sambil mengeluarkan dan melihat informasi terperinci tentang perusahaan Marco secara teliti. Kemudian memanggil analisis investasinya untuk proses identifikasi. Berapa banyak yang CEO Marco butuhkan? Setelah Damon menyerahkan dokumen itu kepada seorang analis profesional, dia menoleh dan bertanya lagi kepada Marco. 10 triliun. Marco ragu-ragu, karena jumlah uang itu sangat besar. Bahkan di kota Santa sekalipun akan sulit. Dia awalnya sedikit khawatir Damon tak mampu mengeluarkan dana sebanyak itu, tapi tidak menyangka akan disetujui semudah itu. Tak masalah, tapi kami butuh 40% sahamnya. Selain itu, kamu juga boleh bergabung dengan aliansi bisnis dagang airline kami, agar industri perabotan rumah tanggamu bisa selangkah lebih cepat untuk memasuki pasar kota Bandung kami. Kata Damon sambil tersenyum. Ini sebenarnya sudahlah sangat murah hati. Kalau tidak, sebuah perusahaan diambang kebangkrutan sebenarnya tidak seberharga itu. Benarkah? Tuan Damon murah hati sekali. Marco tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia awalnya sudah senang bisa dapat investasi sebesar 10 triliun. Tapi tak menyangka bisa langsung memasuki pasar baru kota dengan populasi penduduk yang cukup banyak. Setelah menghabiskan waktu yang lama, Marco akhirnya menandatangani perjanjian investasi beserta formulir aliansi bisnis dagang airline. Dengan adanya dana dan pasar baru, hati Marco yang telah menggantung sepanjang waktu akhirnya dapat merasa lega, bahkan menantikan masa depan, dan akhirnya dia bisa tidur nyenyak malam ini. Setelah meninggalkan Halbut Group, Marco membawa mobil ke Villa Fancy Garden untuk menemui putrinya. Gadis ini sungguh hebat. Benar bisa kenalan dengan orang sepenting itu. Marco yang duduk di dalam mobil diam-diam memuji putrinya sendiri. Tidak menyangka putrinya keluar merantau di kota lain bisa mencapai sejauh ini. Sungguh kejutan yang tak terduga. Setelah tiba di Villa Fancy Garden, Nora masih ditahan dalam villa oleh 2 pengawal. Dan bahkan tidak diperbolehkan pergi ke perusahaan. Sehingga saat ini Nora hanya duduk di sofa sambil menonton televisi dengan bosan untuk menghabiskan waktunya. Marco berjalan masuk setelah menyesuaikan suasana hatinya. Kemudian meminta kedua pengawal itu untuk mundur terlebih dulu. Lalu dia duduk di sofa dan meminta maaf kepada sang putri dengan suara rendah. Nora, ayah salah karena sudah memukulmu pagi tadi. Apakah masih sakit? Melihat ayahnya kembali, Nora tidak peduli dengan tamparan tadi. Dan ia bertanya dengan khawatir. Apakah investasinya berhasil? Lagi pula investasinya berhasil atau tidak itu akan mempengaruhi kebahagiaan masa depannya.
Jadi ini jelas lebih penting daripada tamparan tadi. 10 triliun sudah dapat. Sekalian juga bergabung dengan aliansi bisnis dagang Erlin yang setara dengan membuka pasar baru. Kartu hitammu sudah banyak membantu ayah kali ini, kata Marco dengan ekspresi serius. Semua ini berkat si penggemar Nora itu. Sudah aku bilang kan kartu hitamnya berguna? Wajah Nora terlihat bangga. Ya, semua ini berkat penggemarmu. Kalau perusahaanku di kota Santa bangkrut, mungkin tidak akan pernah bisa balik lagi. Marco menghela nafas diam-diam, karena akhirnya bisa bebas dari krisis. Ayah, kenapa tidak bisa balik lagi? Apa sesuatu yang besar terjadi pada keluarga kita? Nora bertanya dengan ekspresi terkejut. Mengetahui bahwa keluarga Florenza mereka adalah keluarga besar dan berhubungan dengan keluarga Taylor. Kalau tidak, Nora tidak mungkin adalah sepupu Jocelyn. Apalagi yang bisa dilakukan? Para pamanmu sedang berjuang untuk kekuasaan dan kekayaan, bahkan sampai mengusir kakak laki-laki tertua mereka ini sampai ke kota Santa. Mereka bilangnya ingin aku bertanggung jawab atas industri perabotan rumah tangga. Tapi sebenarnya industri di kota Santa itu sudah diambang bangkrut. Jelas sengaja menyediakan jebakan ini untukku. Marco juga marah ketika mengatakan ini. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena percaya pada orang yang salah pada waktu itu, yang membuatnya gagal dalam perebutan kekuasaan dan diusir ke kota Santa hingga diambang kebangkrutan. Ngomong-ngomong, kami akan tinggal di kota Santa. Pergilah ke kota Santa kalau melihat ibumu, kata Marco. Oke. Nora menganggukkan kepala. Dia sebenarnya tidak begitu mengerti tentang perebutan kekuasaan. Ngomong-ngomong, bisa buat janji temu dengan penggemarmu itu. Aku mau berterima kasih kepadanya secara langsung. Marco berpikir sejenak dan berkata, bagaimanapun juga kartu hitam ini telah banyak membantunya. Jadi memang sudah seharusnya berterima kasih secara pribadi. Selain itu, dia juga ingin mengambil kesempatan untuk berteman dengan pria besar ini, yang pasti akan membantu perkembangan karirnya di masa depan. Akan aku coba. Nora mengangguk dan sebenarnya ingin bertemu penggemar akut ini juga. Nora bahkan memikirkan sepanjang malam dan merasa sedikit malu ketika menyebut tentang ini. Kalau begitu aku serahkan padamu. Jaga hubungan baik dengan penggemar itu. Mungkin kita akan bergantung kepadanya. Marco merasa identitas penggemar Nora nomor 1 ini tidak biasa. Ya mungkin akan berguna saat ingin balik kampung nanti. Iya, akan kujaga hubungan baiknya. Nora tanpa sadar memikirkan adegan berpelukan kemarin yang membuatnya tersipu lagi. Pada saat ini Erwin berjalan masuk. Dia awalnya datang untuk melihat keadaan Nora hari ini. Namun begitu dia masuk, melihat keadaan, seorang sosok pria parubaya asing berada di sofa. Nora, siapa ini? Erwin bertanya tanpa sadar. Ayahku yang datang mencariku secara khusus. Nora berkata sambil memperkenalkan. Ayah, ini Erwin pengasuh laki-lakiku. Erwin terdiam beberapa saat, tapi tidak membantah. Bagaimanapun ayah Nora sedang di sini. Dan pasti akan sulit baginya untuk mengetahui bahwa putrinya yang melakukan semua pekerjaan rumah di sini. Ekspresi Nora juga sedikit tidak alami. Jika ayahnya tahu semua pekerjaan rumah di villa ini dilakukan oleh putrinya, mungkin akan marah besar dan membawa pulang Nora. Pengasuh laki-laki? Marco melihat pakaian murahan Erwin dan merasa jijik, kemudian mengingatkan putrinya. Jaga jarakmu dengan anak miskin ini. Jangan sampai tertipu olehnya. Jangan khawatir ayah, itu mustahil. Nora mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Mana mungkin dia tertipu oleh Erwin yang selalu memaksakan untuk melakukan pekerjaan rumah di setiap harinya. Tetapi jika mereka tahu bahwa Erwin adalah penggemar akut yang disebut-sebut tadi, akan menjadi seperti apa ekspresi mereka berdua. Bagian utara kota Bandung baru-baru ini sangat ramai. Dan banyak orang kaya dari kota-kota sekitarnya yang berdatangan. Hampir semuanya diundang oleh wali kota untuk berpartisipasi dalam pelelangan dan pembangunan distrik baru utara kota. Tapi keluarga di kota Bandung yang tidak menerima surat undangan juga mulai bekerja sama dengan bos besar. Berharap bisa ikut mendapat bagian dan keluarga Aleda adalah salah satunya. Setelah Tuan Besar Aleda mendirikan perusahaan, dia juga mengumpulkan 8 triliun lagi untuk mendapatkan bagian dari lelang di distrik baru utara kota. Pada hari ini Tuan Besar Aleda memanggil 3 putra dan 1 putrinya ke ruang kerja untuk membahas surat undangan, yang merupakan prioritas utama bagi keluarga Aleda mereka.
Masih ada 7 hari sebelum pelelangan distrik baru utara kota dibuka. Keluarga Aleda kita masih belum punya surat undangannya. Kalau tak coba mendapatkannya, usaha kita selama ini akan jadi sia-sia. David mengerutkan kening dan berkata, karena sangat mengkhawatirkan tentang ini. Untuk lelang di distrik baru ini, dia bahkan menggadai semua barang-barang antik yang sudah lama dikoleksi olehnya. Bisa dibilang termasuk seluruh dana pemakamannya juga. Mempunyai semacam momentum mempertaruhkan semuanya atau tidak sukses sama sekali. Yang dapat undangannya itu perusahaan besar yang setidaknya bernilai 20 triliun. Dan keluarga Aleda kita masih jauh tertinggal. Simon berkata dengan sedih. Kalau hanya masalah ini, cukup serahkan pada kakak kedua saja. Bukankah performa kakak kedua lagi naik daun baru-baru ini? Bukan cuma dapat 1 triliun dana investasi tambahan, tapi juga bisa dapat pinjaman 4 triliun. Apa yang kami tak bisa lakukan, selalu berhasil dicapai kakak kedua. Darwin tiba-tiba berkata dengan sedikit niat buruk. Benar, serahkan pada kakak kedua saja. Kakak kedua pasti bisa tangani dengan mudah. Stella juga tersenyum dingin. Dalam beberapa hari ini performa Lukas memang membuat mereka sedikit iri. Terutama Lukas memegang 30% saham perusahaan baru yang merupakan pemegang saham terbesar di antara mereka. Yang membuat mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk lebih menekan Lukas. Semua orang di ruang kerja menatap Lukas, yang membuatnya mengerutkan kening dan menghela nafas karena para saudara-saudaranya sengaja menargetkannya. Itu hanya beruntung. Surat undangan ini dapat dari wali kota, mana mungkin aku bisa. Lukas tidak berani maju kali ini, karena takut begitu saudara-saudaranya iri mereka akan bekerja sama untuk menekannya. Selain itu surat undangan ini juga dapat dari wali kota, dan Lukas benar tidak punya cara. Bukannya itu hebat, pinjaman 4 triliun saja bisa dapat. Simon tidak bisa menahan cibiran, karena saham di tangan Lukas lebih banyak darinya. Dirinya yang sebagai putra tertua punya saham yang lebih sedikit dari putra kedua yang cuma seorang putri. Ini benar-benar membuatnya marah. Benar, kakak kedua pasti bisa. Darwin berkata lagi. Para saudara dan saudarinya terus mendorong masalah sulit ini kepada Lukas. Mereka justru terlihat seperti sedang menonton sebuah pertunjukan. Bahkan Tuan Besar Alida juga mengarahkan pandangannya ke arah Lukas. Lukas, bisa cari cara dapatkan undangannya? Ini terkait dengan masa depan keluarga Alida kita. Karena Tuan Besar Alida sudah bertanya, Lukas tidak berani diam lagi. Tapi Lukas juga tidak bodoh, jadi dia menjawab. Kalau perusahaan baru ini mau berkembang, tidak mungkin menggantungkan semua harapan pada diriku seorang saja. Selain itu, kakak dan adik-adik sekalian juga bukannya kekurangan koneksi atau dana. Sebaiknya kita bekerja sama untuk menemukan solusi. Dan jelas hasilnya akan lebih baik daripada hanya aku sendiri. Kata-kata ini bukan hanya memuji, tapi juga bagai tugas mencari surat undangan kepada saudara-saudarinya. Masih ada persaingan dan selisih secara diam-diam di antara saudara-saudarinya, yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat ini. Lukas benar, bekerja sama untuk mencari solusi adalah langkah paling tepat. Kalau keluarga Aleda kita mau jadi keluarga kelas 1 di kota Bandung, maka masih butuh kerjasama dari kalian semua untuk bergerak maju. Tuan Besar Alida setuju dengan kata-kata Lukas. Ini membuat para saudara-saudarinya merasa canggung. Mereka awalnya ingin mempersulit Lukas, tapi ternyata Lukas tidak terjebak. Begini saja, siapapun yang duluan dapat surat undangan untuk pelelangan investasi di distrik baru utara kota, bisa menjabat sebagai manajer umum perusahaan baru ini. Bagaimana menurut kalian? Bersambung